Di episode sebelumnya Wang Lin bangkit membawa bendera jiwa 10.000 arwah dan menantang para leluhur sekte pemurnian jiwa. Kilin emas dan ribuan jiwa meraung, mengguncang langit. 9 pembudidaya formasi jiwa pun terkejut, tapi itu belum apa-apa. Hari ini, jiwa asalku akan pulih, atau aku akan jatuh melawan leluhur transformasi jiwa. Dan dari dalam cincin darah, suara tua terdengar, teman kecil, orang tua ini sudah lama menunggumu. Pertarungan para monster dimulai, siapa yang akan tetap berdiri? Di tengah kehampaan tanpa batas di dalam ruang batu purba itu, Wang Lin berdiri diam di depan pusaran hitam yang berputar perlahan. Cahaya lembut memancar dari batu-batu giok kuno di sekelilingnya, menyoroti wajahnya yang tenang namun penuh waspada. Aura tekanan dari formasi ilahi yang kompleks merambat dari pusaran itu, formasi warisan dari zaman kuno, peninggalan para dewa. Langkah pertama, bisik Wang Lin. Matanya menyipit, napasnya ditahan. Dengan gerakan hati-hati, ia menginjakkan kaki ke dalam pusaran. Seketika, dunia berubah. Warna-warna terdistorsi, waktu terasa beku, dan suara gemuruh seperti tangisan para leluhur menggema dari kehampaan. Tubuhnya tersedot ke dalam kekosongan dimensi lain, bukan ruang, bukan waktu, tapi sesuatu di antaranya. Saat Wang Lin muncul kembali, ia mendapati dirinya di atas altar batu. Di sekelilingnya, pilar-pilar raksasa menjulang, diukir dengan makhluk-makhluk kuno dan simbol langit yang telah lama terlupakan. Dari kedalaman altar, cahaya samar menyala, dan suara tua menggema, pewaris kehampaan, kau yang datang untuk menantang warisan kami, bersiaplah menerima ujian pertama, ujian jiwa. Seketika, jiwa Wang Lin terlempar keluar dari tubuhnya dan masuk ke dalam lautan kesadaran yang luas dan penuh bayangan. Bayangan-bayangan itu adalah kenangan, masa lalu yang ia kubur dalam-dalam, kematian orang tuanya, kesendirian saat kecil, darah dan dendam yang ia tumpahkan. Ini, ilusi. Tidak, ini nyata. Bayangan orang-orang yang telah ia bunuh muncul satu persatu, menatapnya tanpa emosi. Mereka tak bicara, tapi matanya memancarkan penilaian, seolah bertanya, apakah kau layak? Wang Lin menggertakkan gigi. Ia mengangkat kepalanya dan menatap balik. Aku tak menyesali jalanku. Jika langit menghalangi jalanku, aku akan mematahkan langit. Dengan teriakan penuh jiwa, ia melepaskan kekuatan kesadarannya dan menghancurkan bayangan-bayangan itu. Jiwa Wang Lin kembali ke tubuhnya, dan altar berguncang. Suara tua itu kembali terdengar, kali ini lebih lembut, seperti mengandung rasa hormat. Engkau telah melewati ujian pertama. Bersiaplah, wahai pewaris. Ujian kedua menantimu, ujian waktu. Di tengah kegelapan langit malam, langit mendadak terbelah oleh cahaya api yang membentuk formasi tak dikenal. Api itu tidak berasal dari dunia fana, ia membakar bukan hanya tubuh, melainkan jiwa itu sendiri. Wang Lin berdiri di tengahnya, dikelilingi oleh api aneh yang melayang-layang di angkasa, seolah mencoba menembus batas antara dunia nyata dan dunia arwah. Tatapan Wang Lin mengeras. Di dalam hatinya, dia tahu, ini bukan sekadar jebakan atau teknik. Ini adalah ujian jiwa. Di dalam lautan api itu, sebuah suara samar dan kuno mulai terdengar. Suara yang bukan datang dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Waktu, begitu cepat berlalu. Api menggulung seperti ombak, membentuk sosok samar seorang lelaki tua, berpakaian usang, matanya seperti menatap ribuan tahun kenangan. Wang Lin menatap tajam, tubuhnya bersiaga, tapi hatinya dipenuhi rasa waspada yang lebih dalam. Lelaki tua itu, bukan roh biasa. Ia adalah jiwa kuno yang tersembunyi dalam formasi api ini. Mungkin, ini adalah sisa jiwa dari masa lalu yang terperangkap oleh kekuatan kuno. Kau tidak berasal dari generasi ini, ucap lelaki tua itu, suaranya tenang namun menggema di dalam hati. Wang Lin tidak menjawab. Dia tahu, dalam situasi seperti ini, kata-kata bisa jadi jebakan. Tiba-tiba, lelaki tua itu tertawa lirih, seolah mengenang masa-masa lampau. Dulu, aku pernah melihat langit terbakar, dunia runtuh, dan jiwa-jiwa berteriak tanpa suara. Wang Lin mulai menyadari sesuatu. Lelaki tua ini bukan sekadar sisa jiwa. Dia adalah bagian dari sejarah dunia kultivasi, sosok yang pernah menggetarkan langit dan bumi sebelum akhirnya terlupakan, terperangkap di dalam formasi ini. Anak muda, beranikan dirimu, dan lihatlah ke dalam nyala api ini. Jika kau bisa melihat dirimu sendiri, maka kau akan mengerti. Wang Lin melangkah maju, memasuki inti dari api jiwa itu. Seketika, kenangan dan bayangan masa lalunya mengalir deras, masa pelariannya,
pertempurannya, kehilangan orang-orang yang dicintainya, semua muncul satu persatu, membentuk cermin dari siapa dirinya. Namun, di balik bayangan itu, muncul gambaran yang lebih tua. Dunia yang dipenuhi gunung runtuh dan langit merah darah. Dan di tengahnya, sosok lelaki tua itu berdiri, melawan kehancuran sendirian. Kau adalah bagian dari takdir baru. Jika kau bisa mewarisi kehendakku, maka cahaya api ini akan menjadi milikmu. Wang Lin mengatupkan gigi, matanya menyala tajam. Dia mengerti, ini bukan sekadar ujian kekuatan, ini adalah ujian kehendak dan nasib. Dan dia siap untuk menerimanya. Langit Sueyue diselimuti awan gelap saat dua kekuatan besar saling bertatapan di tengah medan yang membeku. Aura tekanan yang menggetarkan hati menggantung di udara. Li Yuanfeng, dengan napas berat, berdiri tegak. Suaranya menggema dingin, "Cheng Niu, ini urusan antara kau dan aku. Yang lainnya, enyah. Jaga jarak 5.000 km dari sini, siapapun yang mendekat, mati." Para kultivator formasi jiwa Sueyue yang semula datang dengan semangat tempur tinggi kini terpaku. Kengerian menguasai mereka. Seorang pria, hanya dengan satu kalimat, bisa menggetarkan hati para pembudidaya formasi jiwa. Itu kekuatan yang mengerikan. Wang Lin melangkah maju. Tatapannya dingin, suaranya tajam membelah udara. Li Yuanfeng. Hari ini, hutang 2 tahun lalu akan kulunasi. Ledakan sonik meletus saat Wang Lin melesat maju, dan sebuah tinju menyambar bagaikan komet. Li Yuanfeng merespons cepat, memanggil sebuah drum hitam kecil yang berdetak seperti detak jantung iblis. Suaranya aneh, menggetarkan jiwa dan mengacaukan ritme kehidupan. Namun, Wang Lin hanya mendengus. Dengan raungan bertenaga, dia menghancurkan kekuatan misterius itu dan tinjunya mendarat menghancurkan drum menjadi debu. Ini kekuatan transformasi jiwa. Terlalu lemah. Li Yuanfeng mengeluarkan raungan marah. Tubuhnya bersinar, dan sebuah raksasa es setinggi 1000 kaki muncul. Sosok ini mengingatkan Wang Lin pada kupu-kupu merah, tetapi lebih lemah. Raksasa itu mengaum dan menyerbu. Tinju bertemu es. Langit retak, bumi pecah. Tubuh dewa kuno Wang Lin yang bercahaya 3 bintang tidak merasakan sakit, hanya gatal. Setiap pukulan membuat retakan baru di tubuh raksasa es. Akhir dari hidupmu hari ini, Li Yuanfeng. Wang Lin meledakkan satu pukulan besar. Raksasa es hancur berderak, tubuhnya runtuh seperti menara es yang mencair. Li Yuanfeng terlempar, batuk darah, dan mengerang, "Jika aku tak terluka, kau takkan punya kesempatan." Tapi dia belum selesai. Dengan teriakan keras, Li Yuanfeng memanggil kekuatan pamungkasnya, energi spiritual celestial. Di sekelilingnya, daun teh surgawi bermunculan, menyebarkan aroma eksotis yang menusuk jiwa. Domainnya mulai mengambil bentuk fisik. Wang Lin terkejut. Inilah rahasia transformasi jiwa sejati, mematerialisasi domain. Saat daun-daun teh berkembang, langit robek. Dari celah muncul kabut abu-abu yang berkumpul menjadi gulungan reinkarnasi hidup dan mati, simbol domain Wang Lin yang kini menyatu dengan kekuatan tubuh dewa kuno. Dari balik tubuhnya, sosok raksasa tak bernama muncul, kakinya menjejak bumi, kepalanya menembus langit. Dengan tangan besar, ia menggapai gulungan dan mengayunkannya. Badai domain terjadi. Aura mengerikan menyapu segala sesuatu, dan sosok ilusi menyerang Li Yuanfeng. Daun teh berubah menjadi bunga dan mekar untuk menangkis, tapi sia-sia, semuanya hancur dalam sekejap. Wang Lin melemah sesaat, tapi Li Yuanfeng lebih parah, wajahnya pucat, matanya tak percaya. Domainmu sudah mencapai transformasi jiwa. Li Yuanfeng menggertakkan gigi. Dia memanggil giok langit, menyerap sisa energi spiritual celestialnya, lalu melempar serangan besar, bola-bola es yang menyimpan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Wang Lin menantangnya secara langsung, memblokir bola demi bola dengan tangan kosong, walau tanah Sueyue hancur berkeping-keping. Namun itu belum puncaknya. Li Yuanfeng memanggil senjata rahasia terakhirnya, 2 lonceng perunggu. Dengan darahnya sendiri, ia memecah lonceng dan membebaskan 2 lengan tua yang telah disegel bertahun-tahun, lengan milik sosok misterius yang dikenal sebagai Situnan. Kabut hitam, aura dingin, dan kekuatan yin yang pekat menyebar. Namun, Wang Lin yang sekarang bukanlah Wang Lin yang dulu. Dengan 2 ayunan tangan, dia menghancurkan sosok-sosok kabut itu, menyegel lengan-lengan terkutuk itu menggunakan bendera jiwa dan bendera pembatasan, bahkan memanggil 2 lonceng segel untuk mengurungnya selamanya. Li Yuanfeng tahu, dia kalah. Dengan darah di mulut dan kebencian di mata, dia berteriak, "Kalau aku harus mati, kau akan ikut bersamaku." Tubuhnya mulai mengguncang dunia, siap meledakkan dirinya sebagai pembudidaya transformasi jiwa. Wang Lin tetap tenang. "Kalau kau meledakkan dirimu, kau tidak membunuhku. Kau membunuh seluruh negeri Sueyue."
Aku bisa pergi, tapi mereka, katanya dingin sambil merobek ruang terbuka dengan satu tangan. Li Yuanfeng membeku, negeri tempat dia lahir dan tumbuh. Desas-desus pertempuran dahsyat antara Cheng Niu dan Li Yuanfeng menyebar laksana badai ke seluruh penjuru bintang. Namun, di balik kegemparan itu, Cheng Niu, atau yang lebih dikenal sebagai Wang Lin, menghilang tanpa jejak, seperti bayangan yang menari di balik kabut tak kasat mata. Di suatu tempat yang tersembunyi dari tatapan dunia, Wang Lin berdiri dalam keheningan. Di hadapannya, manik menentang langit memancarkan aura misterius. Kedua tangannya menyentuh manik itu, dan sosok besar si Tunan, yang setengah transparan dan tertidur lelap selama berabad-abad, perlahan muncul. Dua lengan yang selama ini terpisah dari tubuhnya melayang di udara, seperti terpanggil oleh kerinduan jiwa. Wang Lin membuka segel yang membungkus lengan-lengan itu, dan seketika, mereka menyatu kembali dengan jiwa si Tunan. Dalam kilatan cahaya menyilaukan, jiwa yang telah lama terbelenggu itu perlahan pulih, meskipun belum terbangun sepenuhnya. Tatapan Wang Lin lalu beralih ke jiwa orang tuanya. Ia menatap mereka lama, terlalu lama. Bibirnya gemetar sebelum akhirnya ia berkata dengan getir, "Ayah, Ibu, aku seharusnya mengirim kalian ke reinkarnasi, tapi, aku belum sanggup." Di luar dunia manik, Wang Lin melangkah dengan tekad yang tak tergoyahkan. Lengan itu, milik si Tunan. Tapi, apakah masih ada bagian tubuhnya yang tersebar di dunia? Gumamnya. Tujuannya jelas, klan setan raksasa. Sebuah tempat yang penuh teka-teki dan kekuatan garis keturunan kuno yang bahkan mampu membuat para ahli seperti Sun Tai gentar. Leluhur klan itu dulunya bertarung melawan Sun Tai dan menang, namun kemudian diburu oleh boneka mayat Sun Tai. Kini, keberadaannya misterius. Wang Lin tahu, jika ia ingin membunuh leluhur itu, maka saat inilah waktu terbaik, sebelum sang leluhur sepenuhnya beradaptasi dengan tubuh barunya. Namun untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Wang Lin ragu. Jika aku bertarung, aku mungkin mati. Tapi jika aku menunggu, maka aku akan kehilangan kesempatan terbaik untuk mengakhiri semuanya. Akhirnya, dengan mata yang bersinar seperti bintang yang menembus malam, Wang Lin melangkah ke dalam arai transfer kuno. Tujuannya, Sekte Pemurnian Jiwa. Gunung-gunung Sekte Pemurnian Jiwa menjulang seperti pedang ilahi. Wang Lin muncul di hadapan 9 cincin emas, tempat para penjaga tertinggi berjaga. Dari dalam formasi muncul seorang pria parubaya, Ouyang Tian. "Aku, Ouyang Tian," menyapa Master Sekte Junior. Wang Lin sedikit terkejut, tapi segera menyadari bahwa Du Tian, leluhur sekte, telah memberitahu para tetua tentang pewarisnya. Ouyang Tian pun menyerahkan tas penyimpanan yang membuat ekspresi Wang Lin berubah drastis saat memindainya. Di dalam tas itu, hanya ada dua benda. Sepotong batu giok, dan bendera jiwa 1 miliar jiwa dari harta tertinggi Sekte Pemurnian Jiwa. Di puncak Gunung Pemurnian Jiwa, Wang Lin duduk dalam meditasi. Ketika ia menyentuh bendera itu, jiwa asalnya segera tersedot masuk ke dalam lautan kegelapan. Jeritan hantu-hantu memenuhi langit, seolah-olah 1 miliar jiwa berseru dalam penderitaan. Tubuh Wang Lin bergetar hebat, bahkan jiwanya nyaris hancur karena kekuatan dahsyat dari bendera itu. Tapi ia tak menyerah. Dengan teknik penyegelan jiwa yang diberikan oleh Du Tian, Wang Lin memaksa dirinya menyatu dengan kekuatan dalam bendera. Lalu, 12 jiwa emas ungu muncul, mengelilinginya. Mereka adalah para leluhur transformasi jiwa dari Sekte Pemurnian Jiwa yang menyerahkan jiwa mereka secara sukarela. Ketika mereka membungkuk kepada Wang Lin, seluruh bendera menjadi sunyi. Gas hitam berkumpul, membentuk bendera raksasa setinggi 30 kaki. Jiwa asal Wang Lin meraihnya, dan dalam sekejap, ia kembali ke tubuhnya. Sekarang, bendera jiwa 1 miliar jiwa telah berada di bawah kendalinya. Dengan kekuatan itu di tangannya, Wang Lin tahu, waktunya telah tiba. Dia segera menuju perbatasan wilayah klan setan raksasa. Tapi bukan untuk langsung menyerang, tidak. Ia membangun formasi rahasia dari batu giok warisan Du Tian, selama 3 bulan penuh. Formasi ini bukan untuk menyerang, melainkan sebagai suar pengikat eksistensinya di dunia. Sebab ia tahu, jika kekuatan garis keturunan musuh memindahkannya ke kehampaan luar angkasa, dia tetap bisa kembali. Di kejauhan, di istana ketiga klan setan raksasa, Cihu duduk sambil memandangi batu giok dengan ekspresi rumit. Cheng Niu akan datang, aku tahu dia akan datang. Tapi apakah aku akan berdiri di sisinya, atau menentangnya? Dilema, pengkhianatan, dan persahabatan lama mulai menyatu dalam pusaran takdir. Dan dengan mata yang bersinar seperti dewa penghancur, Wang Lin bersiap mengayunkan malapetaka ke atas klan setan raksasa.